Selamat pagi siswa kelas 7. Di sini Miss Lydia akan menjelaskan tentang struktur deskripsi ya, dan juga kaidah kebahasaan. Nah, kalau kemarin Miss Lydia menyampaikan tentang informasi tentang objek ya, lebih kepada informasinya saja, belum menjelaskan tentang struktur. Kemudian misalkan selain struktur juga, Miss akan menyampaikan tentang kaidah-kaidah kebahasaan dalam penggunaan di deskripsi. Nah, di dalam sebuah struktur terdapat ada empat struktur, ada identifikasi, deskripsi bagian, deskripsi tempat, dan penutup. Yang pertama itu ada identifikasi. Identifikasi kan kemarin misalnya bilang jelas, identifikasi itu berupa pengenalan, informasi umum, data seseorang, identitas. Kalau kita dalam menyusun atau menulis sebuah teks deskripsi, perlu diketahui tentang informasi tentang diri kita sendiri, mengenalkan diri kita sendiri kalau dalam bentuk identitas seseorang ya, mungkin dari nama, kemudian juga riwayat tempat tinggal, riwayat sekolah dulu di mana. Nah, itu kalau dalam bentuk seseorang. Bagaimana dengan benda? Bagaimana dengan objek? Nah, ketika kita mengenalkan sebuah benda, contohnya ini buku, ya buku. Nah, kita kan pasti mengenalkan identitasnya buku ini tersebut. Nah, kalau kita lihat dari segi identitasnya, tampilan, covernya. Ini saya ambil contoh buku psikolog yang bukan buku mandiri ya. Nah, jadi kita menjelaskan informasi data buku tersebut ini ya. Jadi dari tampilan depannya, dilihat dari covernya, dilihat juga dari jumlah halaman bukunya, seperti itu. Lebih kepada ciri-ciri ya. Kemudian kalau untuk struktur yang kedua, deskripsi bagian itu menjelaskan bagian-bagian. Nah, ini kan saya ambil lagi. Bagian-bagian dari buku itu apa aja sih? Mungkin kalau kita lihat dari isi dari daftar riwayat si buku ini, ada bab satunya tentang materi apa, bab 2 tentang materi apa. Bagaimana dengan itu dalam segi benda buku? Untuk benda objek, kalau kamu mungkin pernah mengunjungi kayak kemarin misalnya bilang ke perpustakaan. Di perpustakaan itu kan ada bagian-bagian dalam penyimpanan buku atau rak-rak buku. Tidak semua dicampur aduk. Ketika kamu memilih sebuah buku sesuai dengan kebutuhan, pasti mungkin ada buku ilmiah, buku fiksi, buku non fiksi, atau juga komik. Nah, seperti itu. Itu dalam bentuk perpustakaan. Kalau bagaimana dengan tempat wisata? Oh ya, nah kan kemarin ada contoh yang di PowerPoint sebelumnya ya tentang Pangandaran. Nah, di Pangandaran itu kan kita bilang aja pasir putih ya. Siapa sih yang belum pernah ke Pangandaran? Atau mungkin jangan Pangandaran dulu, Kawah Putih. Ada kan bagian-bagiannya, sebelah kiri itu bagian setelah untuk wisata apa, sebelah kanan ataupun di ujung. Nah, itu dari struktur yang kedua. Miss langsung ke deskripsi manfaat. Miss, deskripsi manfaat ini gimana ya Miss? Deskripsi manfaat ini menjelaskan fungsi, kegunaan, atau manfaat dari objek benda. Ketika kamu membaca benda buku, manfaat dari membaca buku ini apa? Ya, selain menambah ilmu, menambah pengetahuan, menambah informasi. Nah, untuk objek lain, tempat wisata lain, gimana Miss gitu? Sekarang kamu ketika berkunjung ke Kawah Putih, ke Pangandaran, apa yang kamu rasakan ketika kamu berkunjung ke daerah itu? Apa yang kamu alami untuk manfaatnya? Mungkin menambah wawasan ketika berkunjung ke sana. Nanti setelah kamu dapat, bisa kamu berbagi ke orang lain. Nah, untuk struktur keempat, penutup. Biasanya kata penutupnya adalah kalimat yang mengakhiri sebuah teks. Ya, kalau dalam bentuk tulisan, ya itulah tentang seputar tentang deskripsi Pangandaran atau Kawah Putih. Gak usah dulu, itu dalam bentuk tulisan ya. Miss, kalau dalam bentuk tes gimana ya Miss? Dalam bentuk tes, ketika kamu sudah mengurutkan poin 1, 2, 3, dan 4 dalam menyusun sebuah teks deskripsi, nah akan diakhiri. Itu seperti kayak menyimpulkan atau meringkas dari urutan struktur 1, 2, 3. Itu disebut dengan kata penutup. Sekarang Miss akan melanjutkan tentang jenis-jenis. Ini masuk kepada kaidah kebahasaan ya. Jenis-jenis dari si deskripsi. Biasanya nanti dalam menyusun deskripsi itu tidak asal aja. Ini ibaratnya seperti waktu kamu di SD, mungkin paragraf bisa terbagi 5, ada paragraf
paragraf eksposisi, ada paragraf narasi, ada paragraf argumentasi. Nah, karena ini ada argumentasi K13, deskripsi itu sama. Kemudian juga ada paragraf persuasi. Nah, kalau di deskripsi di K13 menjadi tiga bagian, itu deskripsi subjektif. Nanti ketika susunlah sebuah teks dengan teks deskripsi subjektif. Nih, subjektif itu gimana? Nah, ketika kamu menulis sebuah teks biasanya ini yang berkaitan dengan sebuah objek yang sudah kamu tentukan, berupa benda, berupa tempat wisata, ataupun tempat-tempat ruang yang kamu sukai. Nah, kira-kira nanti kamu akan menulis di situ kesan apa yang kamu dapat, ya, ketika menyusun atau menulis sebuah teks subjektif, ya, sehingga itu dalam yang kamu alami, yang kamu rasakan, ya, itu kalau untuk subjektif saya. Nah, untuk teks spatial, Miss, teks spatial itu gimana ya, Miss? Nah, dalam objek ini digambarkan berupa tempat, benda, ruang. Ini seperti kayak misalnya, ya ini ada contohnya, ada halte, bola basket, dan lain-lain. Mungkin bendanya salah satu contoh aja. Kamu kan tadi punya peliharaan apalah di rumah, ya, atau punya hobi, atau punya. Coba kamu gambarkan, ya, kamu gambarkan benda tersebut, ya. Nah, ini dari segi objektif. Teks deskripsi ini menggambarkan, menjelaskan apa adanya menurut keadaan, ya. Kalau kita mungkin punya peliharaan, dia mungkin entah dogi kita, entah kita punya kucing, ya. Sementara si dogi kita itu punya, katakanlah punya luka kecil, ya, itu akan kamu jelaskan, karena itu menjelaskan tentang keadaan. Atau mungkin kamar ruangan kamu, situasinya. Kalau dilihat situasi kamar kamu mungkin berantakan, itu harus kamu jelaskan tentang keadaan. Kalau kamarnya mungkin bersih dan rapi, ya karena itu keadaan. Itu disebut dengan objektif, jadi tidak mewakili, tidak mendadakan, seperti itu, ya. Nah, kemudian dalam sebuah teks deskripsi perlu ada kaidah kebahasaannya lagi. Kaidah kebahasaannya yang bagaimana, ya, Miss? Nah, ini ada rujukan kata. Rujukan kata itu yang menjelaskan, memperlihatkan keterkaitan rujukan kata berhubungan dengan kata ganti. Kata ganti, ingat ya, waktu di SD, ya, kata ganti yang ke-1, ke-2, ke-3, baik tunggal dan jamak, untuk sebagai penunjuk. Mungkin waktu kamu membuat sebuah teks deskripsi, kamu ingin menceritakan orang lain, berarti itu disebut dengan kata ganti apa? Orang ketiga, ataupun itu tunggal ataupun jamak. Tapi kalau menunjukkan diri kamu sendiri, itu menunjukkan kata ganti diri kamu sendiri, tentang diri kamu, dengan kamu jelaskan, ya. Dan kata berimbuhan itu banyak, ya. Kata berimbuhan adalah kata dasar yang lewat awalan, prefiks, akhir, sutiran, dan sisipan, ya. Ini ada saya lihat contohnya kata berimbuhan awal ya, penari, berjumlah, dan ada kata dasarnya dan lain-lain. Kemudian kata konjungsi. Kata konjungsi ini gimana, ya, Miss? Kata konjungsi ini kata yang menghubungkan antar sebuah kalimat, ya, ketika menyusun, di mana kamu akan menggunakan kata konjungsi itu seperti oleh, karena itu, meskipun, dan sebagaimana. Contoh, ketika kamu menyusun sebuah teks deskripsi, Pangandaran dapat dikunjungi, akan tetapi dibatasi jumlah pengunjungnya. Mungkin seperti itu contoh. Banyak sih tentang kata konjungsi. Nanti kamu boleh search di media internet atau tentang penggunaan kata konjungsi, atau di buku, nanti buku mandiri, coba kamu lihat, ya. Di situ ada kata konjungsi. Kalau kamu mungkin belum menemukan, kesulitan, silakan kamu lihat di buku-buku apa aja yang ada menemukan kata konjungsi. Kalau tidak, di internet. Nah, cuman di internet, ingat, hati-hati, di internet jangan terlalu kudu dibaca dengan teliti, jangan terlalu percaya juga dengan media yang ada di internet, ya. Kemudian, nah, di sini ada ini contoh dari teks kata konjungsi kalimat. Di sini ada buat pada awal kata merupakan salah satu media untuk menyampaikan pesan dakwah dan dikatakan oleh laki-laki. Nah, ini antar kalimat ada contoh. Kemudian kelompok kata frasa. Kelompok kata frasa itu yang bagaimana, nih? Itu adalah kelompok kata yang penggabungan, seperti kalau dibilang kan sapu tangan,
tangan, tak benda, atau juga dengan selain sapu tangan, tak benda, dan lain-lain seperti itu. Oke, kata baku dan tidak baku. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah kebahasaan. Contoh ya, kata baru. Terkadang anak-anak sekarang, zaman sekarang itu untuk pengucapan antara F dan P itu suka berbeda ya. Nah, di sini ada jadi di sini ada misalnya buat contoh dari kata baku, ada jadwal, rezim, nah dan lain-lain. Kemudian, nah jangan lupa dalam sebuah teks perlu digunakannya penggunaan huruf kapital atau tanda baca. Jangan semuanya nyerocos. Ya, maksudnya perlu ada tanda berhenti sejenak, berarti itu titik dan diawali dengan huruf besar, ya huruf kapital. Huruf kapital itu bisa dari kegunaan. Itulah tentang struktur dan kebahasaan di deskripsi. Nah, itu dari sekian dari saya. Nah, nanti di sini misalkan memberikan sebuah latihan 2. Kalau kemarin latihan 1, kamu lebih kepada teks, menyusun teks. Di sini juga ada tentang menyusun teks. Cuman latihan 2-nya dari yang di buku yang kamu dapat mandiri nantinya, silakan kamu nanti untuk pengerjaannya dulu ya. Pengerjaannya latihan di CF di Classroom dalam bentuk PDF atau Word ya. Nah, yang pertama, mandiri bab 1 itu kamu kerjakan dari nomor 1 sampai 25, halaman 1 sampai 6. Kemudian esainya nomor 3 aja ya, serta halaman 7 bagian A, halaman 7 bagian A 1 2. Nah, untuk yang keduanya, mandiri bab 2, PG nomor 1 sampai 25. Mandiri PG-nya saja. Lalu yang ketiga, nah ini Miss-nya minta kamu supaya menyusun sebuah teks deskripsi dengan tema objek rumah. Nih, kamu sekarang kan lagi posisi dalam rumah nih. Silakan kamu tulis teks tapi dengan tema objek rumah. Nah, disusun dalam bentuk berdasarkan struktur deskripsi. Yang tadi yang pertama tadi ada identifikasi, ada yang kedua deskripsi bagian, deskripsi manfaat, dan penutup. Ya, itu empat struktur. Masing-masing struktur ini, satu struktur ini harus terdiri dari 5 baris. Ya, 5 baris ya, mulai identifikasi 5 baris, struktur deskripsi bagian 5 baris, deskripsi manfaat 5 baris, dan penutup pun 5 baris ya. Jangan lupa disusun, berarti kalau di total berapa baris semuanya? 20 baris, tapi berdasarkan dari 4 struktur. Ya, itu aja ya. Nah, kamu nanti kerjakan di Classroom dalam bentuk PDF ataupun Word. Oke, terima kasih. Sekian, terima kasih. Itu saja penjelasan dari Miss Lydia.